Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustaz sekalian? Insya Allah semuanya pada sehat semua. Insya Allah semuanya masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Baik anak ustaz sekalian, silakan buka buku SPS IPA-nya halaman 2 sampai halaman 9. Nah, di sini kita akan belajar tentang bagian tubuh hewan dan fungsinya. Nah, anak-anak ustaz sekalian, kita akan mempelajari tentang bagian-bagian tubuh hewan berdasarkan jenisnya. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang hewan mamalia. Nah, hewan mamalia itu ada mamalia darat dan ada mamalia air. Nah, hewan mamalia ini mempunyai ciri-ciri fisik, yaitu mempunyai daun telinga, mempunyai kelenjar susu, dan tubuhnya ditutupi dengan rambut. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang mamalia darat, contohnya seperti kelinci. Nah, mungkin anak ustaz sekalian sudah tahu bagaimana bentuk kelinci. Nah, kelinci itu mempunyai bagian tubuhnya dan fungsinya masing-masing. Nah, apa saja bagian tubuh kelinci itu? Kelinci mempunyai ada telinga, ada hidung, ada kaki, dan ada ekornya. Nah, di sini kita akan membahas tentang telinga kelinci. Fungsi dari telinga kelinci. Apa itu fungsi dari telinga kelinci? Telinga kelinci yang panjang dan lebar itu berguna untuk membantunya mendengar. Nah, untuk selanjutnya yaitu bagian kaki. Kelinci mempunyai bagian kaki depan dan kaki bagian belakang. Nah, kaki bagian belakang itu lebih kuat daripada kaki depan karena kaki belakang itu berguna untuk dia melompat. Kemudian hidung. Hidung itu berguna untuk indera penciuman. Kelinci merupakan hewan yang mempunyai indera penciuman yang sangat kuat atau sangat tajam. Nah, kelinci juga mempunyai rambut yang sering kita kenal dengan bulunya. Nah, gunanya itu untuk menutupi tubuhnya. Kelinci juga mempunyai ekor yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan tubuhnya. Jadi, anak-anak sekalian, itulah fungsi dari bagian-bagian kelinci. Nah, sekarang kita akan berpindah ke mamalia air. Apa contohnya? Seperti lumba-lumba. Nah, lumba-lumba ini berbeda dengan mamalia darat. Lumba-lumba ini tidak mempunyai kaki, tetapi mempunyai ekor, mempunyai badan yang ramping, mempunyai sirip, dan mempunyai lubang pernapasan. Nah, lumba-lumba ini bergerak menggunakan sirip. Jadi fungsi sirip lumba-lumba ini berguna untuk menggerakkan. Nah, jadi yang bergerak air itu menggunakan sirip. Nah, lumba-lumba juga mempunyai lubang pernapasan yang berguna untuk bernapas. Bagian tubuh lumba-lumba yang ramping itu berguna untuk mempermudah dia berenang. Jadi itulah penjelasan dari bagian tubuh hewan mamalia. Sekarang kita akan membahas tentang bagian tubuh jenis burung. Nah, jenis burung ini mungkin anak-anak ustaz sekalian sudah tahu jenis-jenis burung seperti burung pipit dan burung unta. Nah, burung ini mempunyai beragam jenis sayapnya dan ukurannya. Nah, burung ini semuanya tidak bisa, semuanya ada yang nggak bisa terbang. Nah, seperti burung berjenis burung unta, penguin, dan ayam. Nah, jadi jenis-jenis itu tidak bisa terbang. Nah, sekarang kita akan bahas tentang yang jenis burung yang bisa terbang. Kita ambil contoh yaitu burung pipit. Burung pipit mempunyai bagian tubuh seperti paru, seperti kaki, seperti sayap,
dan ekor. Nah, fungsi dari paruh burung pipit yaitu berfungsi untuk mencari makan. Nah, sedangkan fungsi dari kakinya yaitu berguna untuk mencengkram, untuk berjalan, berenang, dan bertengger. Nah, sedangkan sayapnya berfungsi untuk terbang dan bagian ekornya untuk menjaga keseimbangan saat dia terbang. Nah, itulah jenis burung yang bisa terbang, salah satu contohnya. Sekarang jenis burung yang tidak bisa terbang seperti ayam. Nah, ayam ini juga mempunyai bagian tubuh seperti paruh, mempunyai ekor, mempunyai kaki, dan mempunyai bulu. Nah, atau rambut. Nah, paruh atau coto ayam itu berfungsi untuk mencari makan atau untuk mematok makanan berdasarkan jenis makanan yang dia dapat. Nah, jadi fungsi coto ayam itu atau paruh ayam itu untuk mencari makanan. Nah, paruh ayam itu berfungsi untuk mencotok makanan. Nah, untuk selanjutnya itu kakinya. Kaki ayam itu berfungsi untuk mengais untuk mencari makanan. Ya, yang selanjutnya yaitu ekor ayam. Ekor ayam itu berfungsi untuk menjaga keseimbangan tubuhnya di saat dia berjalan. Kemudian bulu atau rambut ayam berfungsi untuk menjaga tubuhnya, misalnya dari hujan. Nah, dia bisa air hujan itu terhalang dengan bulunya. Nah, itulah bagian tubuh hewan yang berjenis burung. Sekarang bagian tubuh hewan yang berjenis reptil. Nah, hewan reptil ini mempunyai kulit yang bersisik. Nah, hewan reptil ini ada yang hidup di darat dan juga ada yang hidup di air. Contohnya seperti hewan reptil ini seperti ular, seperti komodo, seperti penyu dan kadal. Nah, kita ambil satu contoh bagian tubuh hewan yang berfungsi yang punya fungsi seperti komodo. Nah, komodo ini mempunyai bagian tubuh seperti ada lidahnya, ada kulit, ada juga kakinya dan juga ada ekornya. Nah, fungsi dari lidah komodo yaitu berguna untuk mendeteksi mangsa saat dia mencari makanan. Nah, untuk kakinya berfungsi untuk dia berjalan dan berlari saat mengejar makanan. Sedangkan kulit komodo ini berfungsi untuk menjaga daya tahan tubuhnya. Nah, ekor komodo ini berfungsi untuk menjaga diri atau pertahanan diri dari komodo. Nah, itulah fungsi dari tubuh hewan yang berjenis reptilia. Sekarang bagian tubuh hewan yang berjenis amfibi. Nah, hewan amfibi merupakan hewan yang hidup di dua alam. Nah, seperti contohnya katak. Nah, katak ini mempunyai bagian tubuh seperti ada kaki, ada kulitnya, ada gendang telinga dan selaput. Nah, kaki katak ini ada dua, yaitu ada dua fungsi. Nah, yang depan dan yang belakang. Nah, kaki katak ini yang belakang berfungsi untuk melompat. Jadi, yang depan ini untuk membantu di saat dia melompat. Jadi, katak itu melompat menggunakan kaki belakang. Nah, sedangkan kulit katak ini yang basah ini berfungsi untuk membantu pernapasan katak. Nah, sedangkan gendang telinga ini berfungsi untuk pendengaran. Nah, selaput pada kaki katak itu berfungsi untuk mempermudah katak dalam berenang di air. Nah, jadi itulah fungsi bagian tubuh hewan berjenis amfibi. Sekarang
fungsi bagian tubuh hewan berjenis ikan. Nah, ikan ini merupakan hewan yang hidup di air, yang mempunyai ciri-ciri seperti ada ekor, ada sisik, ada sirip, dan ada insang. Nah, dari bagian tubuh ikan tersebut mempunyai fungsi seperti ekor. Nah, ekor ini berfungsi dalam menjaga keseimbangan saat dia berenang. Nah, sedangkan sirip ikan berfungsi untuk penggerak tubuh dia dalam berenang. Nah, kulit sisik ikan ini berfungsi untuk menjaga. Kemudian sisik. Nah, sisik ini sebagai pelindung tubuh. Jadi sisik ikan ini berfungsi sebagai pelindung tubuh. Nah, kemudian insang. Nah, insang ini merupakan sebagai alat pernapasan. Nah, jadi insang dari ikan ini berfungsi sebagai alat pernapasannya saat di air. Nah, itulah bagian dari fungsi tubuh hewan yang berjenis ikan. Sekarang yang berjenis insekta atau serangga. Nah, serangga ini merupakan jenis hewan yang banyak jenisnya dibanding dari hewan-hewan yang lain. Nah, hewan ini mempunyai bagian tubuh seperti kepala, dada, dan perut. Ciri-ciri serangga mempunyai 3 pasang kaki, sepasang antena, mempunyai mulut dan mata yang majemuk. Sebagian besar serangga ada yang bersayap dan juga ada yang tidak bersayap. Nah, seperti contoh Ustadz ambil yaitu seperti capung. Nah, capung ini mempunyai bagi-bagian tubuh dan fungsinya. Nah, capung ini mempunyai kaki, mempunyai antena, dan mempunyai mata yang majemuk. Nah, sekarang sekarang kita akan bahas yaitu tentang fungsi dari kaki capung. Kaki capung ini berfungsi sebagai alat penggerak. Jadi kaki capung ini sebagai alat penggerak. Nah, sedangkan mata yang majemuk dari capung ini berfungsi sebagai capung ini bisa melihat ke segala arah yang berbeda. Jadi itulah fungsi mata majemuk yang dimiliki oleh capung. Nah, sedangkan antena ini berfungsi sebagai alat peraba dan alat pencium. Nah, itulah anak-anak sekalian penjelasan dari Ustadz mengenai tentang bagian tubuh hewan dan fungsinya. Tadi ada beberapa macam bagian tubuh hewan berdasarkan jenisnya. Ada jenis mamalia, ada jenis burung, ada jenis amfibi, ada jenis reptilia, ada jenis ikan, ada juga jenis serangga. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari Ustadz. Semoga penjelasan Ustadz ini bermanfaat bagi anak-anak Ustadz sekalian dalam mengerjakan portofolio yang Ustadz berikan. Mungkin itu saja yang bisa Ustadz sampaikan. Ustadz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.